Halo, saya Yuda Kusuma. Kali ini Anda sedang nonton Cars TV. Dan kali ini saya akan mereview sebuah motor yang sangat idola bagi anak muda. Mesinnya begitu superior. Dan yang jelas adalah, dia adalah motor kopling. Tapi masalahnya, motor ini tidak fit dengan badan saya. Tolong di zoom up, bro. Ya kayak gini. Kayak beruang sirkus naik sepeda roda 3. Mas, ini acara Review Cars TV, bukan National Geographic. Mantap jiwa. Wes. Mas, bosnya kan mas? Kok diem aja mas? Lo ngomong tuh mas? Ini ngendi tuh? Gondes Yuda iki lah, teko-teko. Bosnya mana nih aslinya? Mas. Halo semua, aku Gita. Pada episode Cars TV kali ini, aku akan mereview Suzuki Satria F150 injeksi. Seperti yang kita tahu, Satria adalah motor yang legendaris dan dikenal banyak penggemar otomotif yang pada umumnya. Motor yang bertitel Hyper Underbone ini dibanderol dengan harga 21,6 juta untuk versi standar, lalu 21,9 juta untuk versi special edition. Dan yang terakhir, ada versi Predator yang dilengkapi dengan charger HP dan alarm dibanderol dengan harga 22,1 juta. Untuk bagian pertama, aku cukup mengapresiasi bagian detail bodinya. Karena meskipun ini kelas Ayago, namun Suzuki tidak menurunkan kualitas detail bodinya. Misalnya di celah bodi ini, Suzuki membuatnya begitu rapat dan presisi. Jika beralih ke tampilan keseluruhan, model ini memang tampil baru dengan desain tegas dan lampu LED di depan. Aku juga suka dengan tampilan yang dibuat ramping. Dan liverynya cuma untuk detail belakang. Aku kurang senang dengan desainnya. Mungkin untuk facelift ke depannya bisa diimprove di desain belakang. Seperti yang mau aku bahas, motor ini memang sudah all new. Dalam artian, motor ini bukan hanya dengan tambahan injeksi saja. Namun, model mesin sudah baru, tampilan sudah baru, dan juga kaki-kakinya juga baru. Ditambah juga frame dengan model twin spar. Walaupun mesin ini 150 cc, namun dimensi motor ini sangat kompak sehingga motor ini berbobot 109 kg. Terus motor ini juga dilengkapi dengan kaki-kaki bermotif seperti Satria yang lama, namun berbalut ban berukuran 70/90 di bagian depan dan 80/90 di bagian belakang. Namun yang menarik di sini adalah pengeremannya yang menggunakan Brembo, namun versi peranakan India, dan ada juga Tokicho di bagian belakang. Untuk soal mesinnya, seperti yang tadi udah aku bahas, dia udah benar-benar baru. Dengan kapasitas 150 cc, DHC 4 valve injeksi 6 percepatan, dan berpendingin cairan. Nah, makanya ada radiator di sini, bukan oil cooler. Radiatornya kalau dibandingkan dengan kompetitornya pun cukup gede kok. Untuk tenaganya, motor ini dapat meletupkan 18,2 HP pada 10.000 rpm dan torsi 13,8 Nm pada 8.500 rpm. Bisa dibilang motor ini menjual tenaga yang superior di kelasnya. Oke, sekarang kita masuk ke fitur. Ada fitur apa aja yang disajikan oleh Satria F150 injeksi? Secara tampilan memang bodi didesain ramping sehingga aku sangat mudah untuk naik motor ini.
Lalu untuk segitiga ergonominya tetap nyaman dan juga posisi kaki sangat nyaman karena tidak terganggu oleh benda lain. Selain itu, kontur jok memang tipis tapi sangat empuk dan nyaman. Nah, apabila kita melihat ke kokpit pengemudi, maka kamu akan mendapatkan speedometer LCD digital yang dapat menampilkan speedometer, tachometer, indikator gear, temperatur mesin, trip A, trip B, jam, bahkan ada indikator pindah gigi, dan interval penggantian oli. Selain itu, juga ada fitur bagasi di underbone-nya yang bisa menyimpan mulai dari HP atau dompet. Kalau di versi Predator lebih enak karena ada chargernya di dalam. Jadi, HP-mu juga bisa sekalian dicas di dalam sini. Kayaknya semua area udah kita lihat. Gimana ya rasanya pas di jalan? Ayo kita coba motor ini. Saat aku coba berkendara dengan Satria F150 injeksi ini, masih punya rasa berkendara yang gak jauh beda dengan pendahulunya. Ergonominya mirip dan suspensinya di depan dan di belakang juga empuk. Namun getaran yang biasanya ada di FU lawas tidak muncul di versi injeksi ini. Saklarnya pun rapi dan mudah dioperasikan. Soal akselerasi juga, motor ini punya power yang nendang. Sepertinya tulisan tenaga 18,2 HP memang nggak main-main. Bahkan untuk gear 3 aja bisa meraih 89 km per jam. Ini dikarenakan throttle bodinya yang mencapai 32 mm yang terbesar di kelasnya. Putaran mesinnya bahkan bisa main di 13.000 rpm, sehingga tidak mustahil jika Suzuki mengklaim motor ini bisa mengejar akselerasi di kelas 250 cc. Tapi kalau top speednya ya nggak juga sih. Nah, soal pengereman juga performanya sama bagusnya dengan powernya. Paduan Vibra di rem depan dan Tokicho di rem belakang menghasilkan paduan yang pas, sama-sama menggigit. Jadi meski dimensi motor ini kecil, tapi performa dan kenyamanannya oke banget. Apalagi buat kamu para lady biker. Cintaku pupuk sama dia, sayangku pupuk sama dia. Kamu jahat. Cinta Kamu jahat. Kamu jahat. sama Kamu jahat. dia, Jahat, 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 jahat. sama dia. Mantap jiwa. Oke, sampai pada kesimpulan, yang aku rasakan ketika mengendarai motor ini adalah performanya yang powerful dengan putaran RPM yang tinggi, faktor kenyamanan, suspensi, dan material jok yang nyaman. Selain itu, remnya juga sangat mantap, lalu handlingnya juga ringan. Motor ini memang memiliki beberapa kekurangan, terutama pada bagian desain. Memang tidak terlalu cantik dan easy looking, tapi lama-lama juga terbiasa kok. Oke, cukup untuk review Satria F150 untuk hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like fanspage kita, dan jangan lupa juga mampir ke motorcars.com. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye! Namanya siapa? Halo, aku host magang di Cars TV, nama aku
OVV, ONYTMV, OBEB, OSAS. Mantap jiwa. Oh, namanya siapa? Wes. Ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan.